Sebuah ceker ayam. Hari ini, aku berencana akan menyantap mie ayam dengan campuran ceker kesukaanku. Karena bagiku, ceker mempunyai rasa yang begitu unik. Meskipun ada beberapa orang yang menganggap hal itu sangat menjijikkan. Dan tentu saja, mie ayam ceker ini aku buat sendiri. Sebab yang dijual di warung terkadang rasanya tidak cocok dengan seleraku. Dan setelah jadi, aku pun langsung menghabiskan bagian kesukaanku, yaitu pada bagian-bagian jarinya yang berjumlah 5. Dan benar saja, ternyata rasanya benar-benar sesuai dengan seleraku. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, ceker yang dimakan bukanlah ceker ayam, melainkan sebuah tangan manusia. Sebab jumlah ceker pada ayam hanyalah 4 dan bukanlah 5. Seekor burung beo. Malam ini, aku memutuskan untuk langsung segera tidur, karena sangat lelah sehabis pulang dari sebuah kursus tari. Meskipun begitu, lelahku pun sedikit berkurang. Setelah melihat burung beo yang baru saja aku beli, ternyata juga ikut menemaniku tidur. Lalu sebelum aku tidur, ibuku pun datang ke kamarku untuk menyanyikan lagu tidur kesukaanku seperti biasanya. Mendengar itu, aku pun langsung segera memejamkan mataku. Hingga di pagi harinya, di saat ibuku datang untuk membangunkanku, ibu pun begitu terkejut setelah mendengar beoku yang menyanyikan lagu kesukaanku. Lalu, ibu pun langsung berkata kepadaku bahwa nanti sore kita akan segera pindah rumah. No. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kemungkinan besar, ada seseorang yang ikut menyanyikan lagunya secara terus-menerus, sehingga Peu-nya juga ikut menyanyikan lagu yang dimainkan. Sebab sangat tak mungkin jika Peu baru langsung hafal lagunya dalam semalam. Sebuah terowongan. Malam itu, ada 3 orang anak bernama Febri, Harry, dan Mario yang memutuskan untuk pergi ke sebuah terowongan yang berada di ujung kota. Sebab menurut kabar yang beredar, terowongan di sana sangatlah angker, sehingga mereka bertiga berniat untuk menguji keberanian mereka. Namun ketika sudah berada di dalam, ketika anak itu pun mulai kehilangan keberanian mereka setelah melihat keadaan di dalam terowongan yang begitu sangat gelap. Namun karena sudah terlanjur di dalam, mereka pun memutuskan untuk terus maju, sembari bergandengan tangan sampai menuju akhir terowongan. Dan ketika mereka akhirnya berhasil keluar melalui ujung terowongan, mereka yang merasa bangga pun seketika langsung tertawa. Lalu, seorang anak bernama Carrie pun langsung berkata bahwa ia sangat lega karena berada di tengah saat sedang berada di dalam. Mendengar itu, Febri pun mulai berkata bahwa berjalan sambil bergandengan tangan ketika di dalam ternyata membuat itu semua tidak terlalu menyeramkan. Lalu, Mario pun juga ikut menyaut bahwa ia juga sangat lega karena berada di tengah. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, ada sesosok hantu yang mengikuti mereka ketika berada di dalam. Karena dicerita, Terry dan Mario merasa lega karena berada di tengah. Padahal dari awal hanya ada 3 orang saja yang masuk ke dalam terowongan. Seorang pegawai baru. Waktu itu, ada seorang OP baru bernama Gita yang akan mulai bekerja di sebuah perusahaan ternama. Dan karena masih baru, OP tersebut jadi harus diawasi oleh seorang supervisor. Dan Clara adalah nama dari supervisor yang mengawasi OP tersebut. Namun masalahnya, meski Clara sangat berpengalaman, tapi ternyata ia takut pada ketinggian. Hingga saat dimana kita sudah mulai bekerja, Clara pun sangat senang karena kita melakukan seluruh pekerjaannya dengan sangat baik. Bahkan bosnya pun juga ikut memujinya, dan bahkan sampai berjanji akan menaikkan jabatannya di kantor tersebut. Hingga 2 hari kemudian, saat dimana Clara berada di kantornya, dirinya yang berniat untuk membersihkan dan merapikan seluruh arsip kantor, Clara pun tanpa sengaja melihat sebuah surat kabar lama yang sudah terlihat usang. Yang mana surat kabar tersebut berisi tentang sebuah insiden kecelakaan
dari seorang karyawan berinisial C yang tewas akibat terjatuh dari lantai 3 kantor. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, inisial C yang dimaksud adalah si Clara itu sendiri. Dan kemungkinan, si Clara masih tak sadar kalau inisial yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Sehingga, Clara tetap mengira kalau dirinya masih hidup. Sebuah lilin. Malam ini, aku dan 2 orang temanku akan memainkan sebuah permainan hantu. Sebuah permainan yang bertujuan untuk memanggil arwah yang ada di sekitar kita. Yang mana untuk memulainya, kami hanya perlu menyiapkan 3 buah batang lilin. Dan setiap lilinnya akan menjadi jawaban atas pertanyaan yang akan kami tanyakan. Yang mana jika lilinnya mati, maka jawabannya adalah tidak. Namun jika lilinnya tetap menyala, maka jawabannya berarti iya. Dan setelah semua persiapannya telah selesai, kami bertiga pun langsung mulai membacakan mantranya. Lalu, temanku yang pertama pun langsung mengajukan sebuah pertanyaan tentang ramah dan baik ke arwah yang sedang dipanggil ini. Dan setelah menunggu beberapa saat, ternyata lilinnya masih tetap menyala. Namun di saat temanku yang kedua mulai bertanya tentang damai dan tenaga saat arwah ini dulunya meninggal, tiba-tiba lilin yang kedua pun seketika langsung padam. Mengetahui itu, kami bertiga pun seketika langsung bertatapan satu sama lain. Dan saat giliranku tiba, aku pun lantas menanyakan tentang berada di ruangan ini ke pembunuhnya saat ini. Seketika itu, lilin yang ketiga pun juga langsung mendadak padam. Dan di saat itu juga, tiba-tiba temanku yang pertama pun mengatakan kalau lilin yang ketiga mati adalah akibat dirinya yang tak sengaja kentut, sehingga dirinya pun meminta maaf karena kejadian tersebut. Mengetahui itu, aku pun merasa sangat lega, karena tadi aku sempat berpikir kalau pembunuhnya benar-benar berada di ruangan ini. Apakah ada sesuatu yang janggal? Kemungkinan besar temannya yang pertama adalah pembunuhnya. Karena kalau kentut, anginnya pasti mengarah ke arah belakang dan bukan ke depan ke tempat lilinnya menyala. Sehingga temannya pun berpura-pura kentut agar bisa meniup lilinnya tanpa ketahuan. Acara perpisahan. Hari ini, sekolahku mengadakan sebuah acara perpisahan, yang mana banyak sekali murid dan panitia yang memenuhi lapangan sekolah. Dan semua orang terlihat sangat antusias pada acara perpisahan kali ini. Namun di saat aku akan bergabung dengan teman-temanku, tiba-tiba terlihat seorang guru yang datang menghampiriku. Yang ternyata, guru tersebut meminta bantuanku dan 1 orang temanku untuk mengambil beberapa berkas penting yang ada di ruang biologi. Namun ketika aku sampai di ruang biologi, aku pun sedikit terkejut setelah melihat ada banyak percak darah. Meski begitu, aku pun mencoba untuk tetap tenang dengan berpikir kalau darah itu adalah bekas dari percobaan untuk pengambilan nilai terakhir. Namun setelah aku sudah merasa tenang, aku pun baru menyadari kalau temanku sudah tidak ada di sebelahku lagi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada riddle yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.